KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, 3 orang ditangani oleh KPK dan 2 diserahkan penegakan hukumnya kepada Puspom TNI yang nanti akan dilakukan bersama gabungan antara KPK dan penyidik dari Puspom TNI. Diduga HA dan kawan-kawan menerima uang sejumlah 88,3 miliar dari berbagai proyek tahun 2021 hingga 2023. Jadi menurut kami apa yang dilakukan oleh KPK untuk penetapan personil militer sebagai tersangka menyalahi ketentuan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas relevan ini kami mohon dapat dimaafkan. Penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap 2 prajurit TNI dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas berbuntut polemik. Pihak TNI merasa keberatan dengan ditetapkannya Kepala Basarnas, Marsdia Henry Alfiandi, dan Koordinator Administrasi Kepala Basarnas, Letkol Administrasi Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka oleh KPK yang seharusnya diproses oleh peradilan militer. Polemik ini berawal dari digelarnya operasi tangkap tangan OTT oleh KPK di Jakarta dan Bekasi pada Selasa 25 Juli 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat terkait pengondisian pemenang tender proyek di Basarnas. Tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari Direktur Utama PT Interteknografika Sejati Marilia kepada Afri Budi sebagai perwakilan Henry di parkiran salah satu bank di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Tim KPK kemudian mendatangi lokasi dan langsung mengamankan Marilia dan timnya. Lalu KPK mengamankan Afri Budi di sebuah restoran soto di kawasan Jati Sampurna, Bekasi. KPK juga mengamankan goodie bag berisi uang sebesar 999,7 juta rupiah yang disimpan Afri Budi di dalam bagasi mobilnya. Total dalam OTT tersebut KPK mencokok 11 orang yang kemudian dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Kemudian pada Rabu 26 Juli 2023, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengumumkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap pada proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas tersebut. Tersangka penerima suap yakni Kepala Basarnas, Marsdia TNI Henry Alfiandi, dan Koordinator Administrasi Kepala Basarnas, Letkol Administrasi Afri Budi Cahyanto. Kemudian tersangka pemberi suap, Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Interteknografika Sejati Marilia, dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil. Henry diduga menerima suap sebesar 88,3 miliar rupiah dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023. Salah satu proyek yang pemenang tender proyeknya dikondisikan adalah proyek pengadaan alat deteksi korban reruntuhan di Basarnas tahun anggaran 2023. Jadi menurut kami apa yang dilakukan oleh KPK untuk penetapan personil militer sebagai tersangka menyalahi ketentuan. Kemudian pada Jumat 28 Juli 2023 siang, dan Puspom TNI Marsda Agung Handoko menggelar konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap dan mengeluarkan pernyataan penetapan tersangka oleh KPK terhadap Marsdia Henry dan Letkol Afri Budi menyalahi aturan. Agung mengatakan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer yang berhak menetapkan tersangka bagi para personil TNI adalah penyidik militer, dalam hal ini Puspom TNI. Ketentuan yang dimaksud terkait dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pihak kepolisian militer juga belum memulai proses hukum kepada Henry dan Afri Budi karena baru menerima laporan resmi dari KPK berupa laporan polisi pada Jumat 28 Juli 2023 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan setelah menggelar konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap, rombongan Puspom TNI mendatangi kantor KPK untuk melakukan koordinasi terkait status tersangka Henry dan Afri Budi. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI
Atas kekhilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain. Usai rapat dengan Puspom TNI, Wakil Ketua KPK, Johari Stanak mengakui ada kekhilafan dalam proses penetapan 2 anggota TNI tersebut sebagai tersangka oleh KPK yang seharusnya diserahkan kepada peradilan militer. Mewakili tim penyidik KPK, Johanis meminta maaf kepada Panglima TNI Yudo Margono atas peristiwa tersebut dan menyerahkan proses hukum 2 anggota TNI tersebut kepada peradilan militer. Kami sampaikan permintaan maaf kepada kita jika dalam penanganan perkara Basarnas ini yang menimbulkan kegaduhan di internal KPK. Kami sampaikan sekali lagi bahwa tidak ada pegawai KPK yang salah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Mereka sudah bekerja sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya. Kalau ada kelalaian, kalau ada kesalahan, kalau ada kekhilafan, untuk tanggung jawab pimpinan. Alexander Marwata mengatakan, jika dianggap sebagai kekhilafan, menurut Alex yang melakukan kekhilafan yakni para pimpinan KPK. Alex mengungkap saat gelar perkara dihadiri lengkap oleh penyelidik, penyidik penuntut umum, pimpinan, dan juga diikuti oleh penyidik dari Puspom TNI. Kemudian tidak ada yang menolak atau keberatan terkait penetapan Marsdia Henry dan Letkol Afri sebagai tersangka. Sehingga menurut Alex secara substansi atau material sudah cukup alat bukti untuk menetapkan 2 anggota TNI tersebut sebagai tersangka. Lalu di mana Ketua KPK Firly Bahuri saat kisruh tersebut? Saat penetapan tersangka tersebut, Firly sedang dinas di luar kota. Dikutip dari Tribun Manado, Firly didampingi Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondok Hambe dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Setio Budianto meresmikan GOR WKI Richard Mainaki di Kombos Manado, Sulawesi Utara pada Rabu 26 Juli 2023. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan pun menyindir sikap Ketua KPK Firly Bahuri yang tidak berada di tempat pasca kasus OTT Basarnas. Novel menyebut Firly pimpinan yang tidak bertanggung jawab lantaran pergi ke Manado saat penyidik KPK sedang memproses kasus tersebut. Presiden Jokowi juga angkat bicara mengenai polemik penetapan tersangka oleh KPK kepada Marsdia Henry dan koorsminnya Letkol Afri Budi. Menurut Presiden Jokowi, polemik penetapan tersangka tersebut karena adanya masalah koordinasi. Jokowi mengatakan koordinasi harus dilakukan semua lembaga sesuai dengan tugasnya masing-masing, termasuk dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Dan soal kasus korupsi di Basarnas, Jokowi akan melakukan evaluasi mengenai perwira aktif yang menduduki jabatan sipil seperti yang terjadi di Basarnas. Jokowi tidak ingin terjadi penyelewengan di instansi strategis seperti Basarnas. Sementara itu pada Senin 31 Juli 2023, Pusat Polisi Militer TNI akhirnya menetapkan Marsdia Henry dan Letkol Afri Budi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek alat deteksi reruntuhan di lingkungan Basarnas. Dan Puspom TNI Marsda Agung Handoko mengatakan keduanya langsung ditahan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara.